Ya, karena dari tadi juga Dairon menjadi genderang perang untuk mereka bisa memulai jalannya pertempuran. Maka sekarang reward main bola langsung dikeluarkan pula. Tapi barusan ada shutdown tercipta RRQ Bekabil. Sebuah hal yang begitu indah, tapi Erlan mulai baju satu yang terakhir. Dan selesailah sudah. Media kali diamankan kembali. Bertumpahan. Sangat membagongkan. Akankah EVOS akan semakin terpenjara di posisi keramatnya? Karena kan lihat memang dari one-one-nya yang harus bisa dicegah nih. Ini hampir sama case-nya di mana Kimi gak kepegang di game pertama. Di game kedua lagi-lagi kalau Toy memang gak kepegang. Ya one-one-nya bakal bisa terbang terus-terusan. Dan dia punya self-defense karena gak perlu bawa Purify. Like dulu gak sih guys? Like dulu guys, like dulu. Don't forget to follow and subscribe. Thank you. Lanjut. Dengan flicker, tapi perlu diingat ini match point untuk di derby klasik Jilid 2 Liga Indonesia season 15. Jilid 2 ya. Iya. Game yang pertama menjadi milik dari RRQ. Bahkan kalau kita lihat ke belakang, match yang pertama pun menjadi milik mereka. Game yang kedua akankah EVOS bisa membalikkan apa yang sudah dilakukan? Jadi langsung saja untuk sekarang, MPL Arena, mana Suaraja? Masih semangat. Masih. Alright, tapi memang secara untuk pressure early game ya di arah mid lane-nya kita tahu bagaimana. Waduh. Adanya Chusin yang sangat meresahkan dan bahkan di arah top untuk kedua belah gold laner. Pressure dari Toy ini sangat-sangat membuat HP dari Erlan tergerus Om. Iya, kena swallow pathway. Loh. Dia udah nggak ada regen HP loh. Iya. Yep, tapi tadi kan udah terlihat ya, ada satu Inspire yang udah digunakan. Attack speed bertambah, lifesteal ada juga. Yep. Tapi terlalu jauh sepertinya dari pandangan ya. Hampir aja tergagalkan dari segi recall-nya juga. Tapi ini dia untuk Sentinel Emblem-nya Pull Yourself Together, Weakness Finder, dan Swift untuk one-one dari Toy Om. Iya, akan mengincar attack speed pastinya ya. Kesana cuma Ki dan Purify yang pakai dengan Ngilu ya. Ngeri-ngeri sedap, tapi Turtle sudah muncul sekarang. Oke, Albert sudah melakukan sebuah setup, tapi dengan Grace Parway udah langsung dikeluarkan. Albert langsung mundur, tapi Rinsya bebas banget. Rinsya berdiri di antara beberapa player dari EVOS. Tidak ada gangguan seperti yang namun sekarang. Dairon yang masih berusaha untuk bisa balik lagi menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Namun tidak bisa karena Dairon pun menghilang. First Blood ditukar dengan Turtle. sama sekali. Masih sangat-sangat aman sekali dan rinsnya. Wah, tuh. Wey! Apa yang terjadi? Kejedot dikit, mundur lagi. Yep. Sementara Turtle sudah mulai dicicil oleh RRQ Hoshi. Betul. Wih, hampir lagi. Tipis ya. Tapi Idok masih punya flicker. Idok bisa melakukan setup yang sangat mengejutkan. Yes, ini masih ditarik mundur dulu ya. Raffi juga nggak terlalu terburu-buru. Dia akan coba untuk cari satu pemain dulu kah? Yep. Sementara sekarang Rins mencoba untuk bisa mengganggu pergerakan dari Regi. Tapi lagi dan lagi, EVOS mencoba untuk men-take over. Oke, tapi masalahnya kita tahu bagaimana Albert ya. Untuk retributionnya juga dia bagus banget. Wah, ini dia Glorious Pathway sudah dikeluarkan. Dan ini dia genderang perang pun sudah mulai langsung terlihat. Susujen mencoba untuk bisa kabur, tapi barusan ada crossbow yang udah langsung dikeluarkan oleh Tank. Tapi damage-nya masih belum bisa menembus ke arah Regi. Yes, dan keuntungan berlipat kali ini dipegang oleh EVOS. Mereka secure again dengan retribution yang mahal dari Albert. Dan membawa pulang dua pemain dari RRQ. Belum. Ya masih dengan sebuah corrosion. Belum ke DHS sebentar lagi. Yang sedang dituju juga ya. Tapi dari itemnya ini. Wehehe, tertarik kali ini Erlan. Menjadi korban. Tarikan berujung maut ya. Tarik sis. Don't forget to follow and subscribe. Thank you. Lanjut. Ya buat jalanin lainnya yang jauh ya. Karena EXP-nya sudah mulai join buat tim fight-nya. Tapi ya so far selama Toy masih belum ada item yang memadai juga masih belum cukup sama sekali. Itu dia Tidal Strike tadi seperti udah langsung dikeluarkan Ki. Sementara Regi pun menjadi lapis kedua untuk bisa melakukan inisiasi. Oke. Sementara sekarang di bagian bawah Sutsujin dan juga Albert. Berbeda dua level. Tapi mereka sudah mulai berkumpul dan udah ada Tsunami Slam. Mencoba untuk bisa mengamankan ke arah Idok. Tapi Idok
Flicker sudah terlihat, ada satu Iron Hook, nggak connect arah siapapun, tapi mereka sudah mulai berkumpul. Di area dari Turtle, akan nggak Glorious Pathway menjadi genderang perang lagi di dalam pertempuran di area dari Turtle ini. Sutsujin masuk lewat belakang, tapi Idoknya udah berhasil dihancurkan. Ini ada pertempuran di mana Turtle berhasil diamankan. Dan Sutsujin berusaha untuk bisa menyelamatkan diri EVOS, mendapatkan keuntungan. Lagi ya, dengan adanya Retribution yang on point, bahkan tabrakan dari Sutsujin pun belum berhasil. Dan bahkan outer middle turret sekarang berhasil pula untuk dihancurkan oleh EVOS. Gak banyak sebenarnya inisiasi nah kayak gini. Ini dia ada satu lagi. Keluarannya sudah dikeluarkan tapi Ki menjadi korban. Bakal cross button namun itu pada berbeda. Erlan sudah mengambil peran. Ada flicker yang terlihat. Erlan dikejar oleh Rin. Tapi sekarang Sutsujin pun menjadi korban dan bagian belakang Rins berhasil mendapatkan ke arah dari Erlan dan Pi. Seperti apa nasibnya tapi Rins menjadi korban juga. Oh, mencari celah yang lain Toy memang tidak membantu hilangnya Rins yang dipasrahkan. Tapi outer middle turret bisa dibalaskan. Tapi untuk Lord yang pertama harus maksimal bagi EVOS. Ingat ya, mereka menang dari Battle Retribution. Retribution sekarang sedang dipegang oleh Albert yang hampir level maksimal. Yap. Ini dia Lord yang pertama bisakah dimaksimalkan oleh EVOS karena ada beberapa pergerakan dari RRQ untuk bisa mengganggu. Glorious Pathway langsung dikeluarkan dan tertangkap basah Swelo tepat berada di tengah-tengah pusaran dari area pertempuran dan Regi sendirian. Tidak ada bantuan sama sekali, Dairon hampir saja. Karena keberadaan dari Swelo yang benar-benar lumayan ada di depan sih Om tadi. Tinggal nanti jauh kalau mereka sampai salah atau tidak dapetin poin kill. Tidak saja tapi ditarik dan gagal. Dan sekarang Dairon menjadi korban pula. Itu dia tarikan yang begitu on point sebenarnya, tapi balik lagi di saat adanya Tsunami Slam itu terimmune. Yap. Dan Dairon ya yang menjadi korban sekarang. Mereka harus bisa nangkep Daironnya. Memang kalau langsung tumbang jelasnya advantage-nya adalah berupa kuantitas bagi EVOS. Ya karena dari tadi juga Dairon menjadi genderang perang untuk mereka bisa memulai jalannya pertempuran. Maka sekarang reward main buat selesai dikeluarkan pula. Tapi barusan ada shutdown tercipta RRQ Bekabil. Sebuah hal yang begitu indah tapi Erlan mulai baju satu yang terakhir dan selesailah sudah. Swelo media kali ini diamankan kembali. Bertumpahan Maniac di hari ini, bahkan di game kedua pun kita lihat Maniac di tangan dari Sutsujin. Sama-sama tidak ada sang pemegang dari Retribution, tapi Swelo akan dikejar. Oke, Swelo akan dikejar, tapi setidaknya barusan Point Crystal, Point Blast memberikan gangguan yang cukup berarti pula. Wah, ini pertemuan dan Toy. Swelo. Satu yang terakhir, bisakah dia bertahan? Dan Toy berhasil mendapatkan point kill. Wow, ternyata tarik ulur yang akhirnya lebih bermain cukup aman aja dari RRQ. Mereka nggak mau buru-buru untuk langsung menghabiskan ke arah Lordnya. Tapi pengejaran ke arah Swelo juga ini adalah keputusan yang cukup baik oleh Toy. Jelas karena kuantitas sedang dipegang oleh RRQ sekarang tanpa mid laner. Ini agak sulit sekarang untuk EVOS kalau mereka mau berusaha untuk menabrak. Tertarik kali ini. Dan selesailah sudah Regi, tapi ternyata Regi pun masih bertahan jauh ini, tapi tidak untuk waktu yang lama. Kembali kekurangan dari player. Ya bahkan bukan cuma sekedar kehilangan satu pemain, tapi dua di saat Lordnya pun bisa dieksekusi oleh RRQ. Wow, runtuh sudah Om, semua keuntungan yang sudah diambil. Ini Sutsujin siapa yang bakal bisa menghentikan secara pasti Om? Iya. Sebenarnya kalau Sutsujin bisa di-cancel dengan Blade Shot yang di hold. Yap, tapi Idok akan siapa yang menjadi korbannya? Berhasil kembali mendapatkan Regi. Oke, tarikan yang begitu maut juga dan thanks to teman-temannya yang selalu ada follow up. Yap. Tapi Ki mencoba untuk bisa mendapatkan karena dari Sutsujin satu terakhir dan Sutsujin masih berhasil selamat kali ini. Oke, Sutsujin masih bisa kabur ya. Wow, dengan HP yang gak terlalu banyak dan kali ini RRQ mereka gak akan ngasih kendor. Mereka bakal tetap nge-press lagi untuk menghancurkan satu buah base turret daerah tengah. Yap, 14 menit ada satu base turret yang berhasil langsung dirubuhkan. Menjadi keuntungan begitu nikmat yang bisa didapatkan oleh RRQ dan di atas. Wave minion kembali masuk. Sementara mereka masih tetap berada di depan area pertahanan dari EVOS. Oke, tapi EVOS masih bisa bertahan. Hanya menyisakan satu buah base turret saja di arah bottom lane. Tapi ngelihat dari EVOS Om. Yap. Bagaimana winning condition untuk EVOS sekarang? Mereka harus bisa menunggu ya, atau lebih ke mematahkan jangan sampai tertarik dulu dengan tarikan Iron Hook dari Idok, karena Idok di sini punya fleeting time, akan jauh lebih cepat juga untuk bisa menggunakan Bloodhound-nya dan lebih sabar dan lebih melakukan pengawalan juga untuk Erlan, karena hanya Erlan sekarang yang bisa memberikan damage terbesar buat EVOS. Don't forget to follow and subscribe. Thank you. Kanjut.
Enhance, Wait, Whoop, itu dia Ki mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play dan itu dia Dairan menjadi korban dekat tapi Dairan masih berhasil sama sejauh ini dengan tangan terakhirnya. Selesai, hehe. Dairan pun berhasil. Selamat ya, tapi seenggaknya nih ngedelay untuk waktu eksekusi RRQ terhadap Lordnya. Karena tadi dibikin galau, mau backup, mau paksa teamfight atau tetap lanjutin. Ya, Private Clash juga tadi sebenarnya berhasil di trigger ya. Tapi dari EVOS-nya mereka masih tertinggal juga, mereka harus mengambil keputusan untuk bisa maju ke depan. Lihat bagaimana setup dari RRQ yang sudah settle. Yap, sementara di area yang lain ada satu hal yang memang harus dilakukan dan mereka hampir saya tapi Rinja dengan satu tadi Winter Crown. Hanya saja Dairan pun jadi tapi yang lalu untuk kali langsung menghilang di bagian belakang. Rins. Ki gagal mendapatkan Rins. Dan ini banyak banget aksi penyelamatan diri dari RRQ. Sendirian Regi berjuang untuk bisa clear terhadap wave minion tapi serangan dari RRQ belum berhenti. Mereka mencoba untuk bisa memanfaatkan di mana Erlan masih 22 detik lagi dan inilah kesempatan mereka untuk bisa menghancurkan lagi karena satu base utama ini dimiliki oleh EVOS. Dan ini dia waktunya mereka mencoba untuk bisa menabrak secara langsung. Oke, 10 detik untuk Ki dan Erlan untuk hadir kembali dan mampukah waktu itu digunakan untuk bertahan oleh EVOS kalau Lordnya masuk. Itu dia ada satu lagi blodan dan kesempatan dia. 2-0 kembali didapatkan oleh RRQ Hoshi. Dan sang raja dari segala raja akan semakin memantapkan posisinya di pemuncak klasemen. 9 kemenangan yang dikantongi. Dan lagi-lagi leg kedua membuat dari sang macan putih terluka. Iya, kemenangan yang lebih dominan lagi pastinya ya. Betapa konsistennya untuk RRQ ketika mereka sedang menjaga jarak dari EVOS. Yep. Untuk tim fight-nya pun dimenangkan thanks to Idok dengan hero power-nya. Ada Franco di sana. Iron Hook yang sangat membahayakan hidup dari pemain-pemain EVOS. Betul. Iron Hook yang memang buset deh. Serem banget. Itu masalahnya yang kena di awal. Itu si Erlan tadi yang kenarik. Yang di mid. Iya. Semua bermula dari sana. Yes, walaupun EVOS kehilangan kemenangan ya. Tapi perlu diingat, kehilangan adalah proses menemukan. Yap, dan Rins yang sempat untuk selamat juga gak tumbang. Di cover habis-habisan. Yap. Mereka gagal. Ya, itu 1 pixel tuh. Betul. Mereka kembali gagal. Tapi EVOS bangkitlah layaknya seorang lelaki. Don't forget to follow and subscribe. Thank you. Kanjut. Draftnya juga, Franco ada tadi, One bahkan yang sempat kita mention juga muncul. Jadi wajar lah buat RRQ karena mereka lebih siap seharusnya. Ini dia. Ya, player of the match Player kita. of the match Idok. Idok. Nambah lagi nih ya pundi-pundi poinnya nih ya. Idok. Iya. Iya ya. Dia Iyalah. disandingin sama Kairi ya. Kairi. Jadi untuk di top Lagi balap-balapan kan mereka. klasemen MVP-nya juga. Karena memang di game kali ini Idok dengan breathing time-nya juga sangat-sangat ya udah itu Iron Hook-nya. Setuju. Ini Dan sebenarnya jadi bagus banget karena kalau apa selalu ada. yes. Kayak tarikan dari Iron Hook yang tadinya ada Winter Crown ya. Buat first second-nya dia juga punya breathing time. Lebih cepat lagi untuk bisa menarik siapapun dan yang kena Bloodhound ya follow up lihat di belakangnya. Semua langsung nyusul. Semua langsung ada di samping Idok untuk bisa memberikan damage yang sangat besar sekali. Yep. Dan di sini juga Erlan susah banget ya buat bertahan ya. Even dia bisa ngandelin Hasklaunya untuk survive. Tapi burst damage dari Suzujin juga kan tadi gede banget. Iya. Dan memang untuk perebutannya sendiri dari RRQ-nya di sini mereka punya damage yang cukup ya. Lebih daripada cukup bahkan ketika masuk Suzujin dengan full stack Rhythm of Joy, Elixir Flying Beast akan sangat mahal sekali harganya. Yep. Dan di sini momen kayak team fight Kate jangka panjang. Yep. Jadi terbangnya juga dari Crossbow Tank. Hujan maniak ya. Dan maniak yang tercipta lagi di game ini. Hampir menuju ke Savage memang. Cuman bisa terpatahkan juga. Ya ini Regi bahkan yang kena aja tuh bisa selalu ditumbangkan juga ya. Tuh, langsung dimakan ya. Tapi tarikan Iron Hook ini serem banget. Serem udah. Iya. Kok bisa? Nah gitu. Ya, walaupun Regi jadi korban terus-terusan ya. Betul. Tapi follow up-nya selalu cukup gitu. Ya, tapi kalau Regi yang jadi korban berarti pertanyaannya yang lain kalau kena pasti jadi korban. Iya pasti. Di sini juga Erlan ketarik. Ya, Langsung disikat lagi Bloodhound. tim covernya juga selalu bisa masuk dari RRQ. Nah, yang tadi yang dikejar Rips-nya masih selamat ternyata dengan 1 pixel.
saving some.